Bab 49 Tim 7 Iblis versus Kaisar. Suatu Great Spirit Arena, di ruang VIP tingkat tertinggi nomor 3, anggota tim Kaisar sedang menunggu pertempuran tim tiba. Pada saat itu, pintu terbuka, dan seseorang masuk dari luar. Penampilan orang ini membuat semua anggota tim Kaisar yang tersebar di seluruh ruangan melakukan tindakan yang sama, bahkan Kapten Yu Tianheng yang duduk di sofa, bahkan saudara-saudara Si yang duduk di lantai bermeditasi membuka mata mereka. Ketujuh orang itu semua berdiri, memberi hormat dengan hormat. Guru. Orang yang berjalan masuk dari pintu adalah seorang pria parubaya, tampak berusia 30 tahun atau lebih, penampilan biasa, rambut hitam sederhana, pakaian sederhana dan tanpa hiasan, hanya matanya yang sangat cerah. Dia tidak menarik perhatian seperti anggota tim Kaisar, melainkan memberi kesan orang yang sama sekali biasa. Tapi, bisa mendapatkan rasa hormat dari semua anggota tim Kaisar, seberapa biasa dia. Kulit pria parubaya itu tampak agak aneh, Kapten tim Kaisar Yu Tianheng belum pernah melihat ekspresi seperti ini sebelumnya, diam-diam melangkah maju beberapa langkah dan merendahkan suaranya, "Guru Qin, ada apa?" Cahaya melintas di mata Guru Qin, pupil hitam berkilauan menampilkan kilau yang dalam. "Kali ini, Anda mungkin akan bertemu lawan Anda. Saya baru saja menerima informasi dasar tentang lawan Anda hari ini dari penguasa kota. Ini ditentukan sekarang oleh suatu Great Spirit Arena. Lihat saja." Sambil berbicara, dia berjalan ke sofa di belakang meja kristal dan duduk, di tangannya sudah memegang kain dan sutra yang bersinar, membukanya di atas meja. Anggota tim Kaisar semua berkumpul, melihat kain itu. Wakil Kapten Duguyan membaca, tim Shrek Seven Devils, 7 anggota, sejarah tidak jelas. Lencana Pejuang Roh Besi. Guru, ada apa dengan tim Shrek Seven Devils Pejuang Roh Besi ini? Apakah mereka memenuhi syarat untuk pertarungan roh tim dengan kita? Guru Qin dengan tenang berkata, itu benar. Selama sebulan terakhir mereka memang memegang lencana Pejuang Roh Besi. Tapi, melalui pertarungan roh di bulan ini, total poin mereka sudah mencapai level Pejuang Roh Perak. Meskipun masih belum dihitung, suatu Great Spirit Arena telah memutuskan untuk memberi mereka kualifikasi Pejuang Roh Perak sebelumnya. Tepat pada waktunya untuk menantangmu. Menurut penguasa kota, Shrek Seven Devils telah berpartisipasi dalam 27 pertarungan roh tim. 27 pertarungan, 27 kemenangan. Berapa banyak waktu yang kamu gunakan untuk mencapai pertarungan roh perak? Itu bukan 1 bulan, tapi 1 tahun penuh. Di samping Wind Chamber Spirit Master Yu Feng agak tidak yakin berkata, kalau begitu itu karena mereka belum pernah bertemu lawan yang tangguh. Untuk dengan mudah memegang kemenangan ini, bagaimana kota Suotuo bisa dibandingkan dengan kota kekaisaran kita? Menatap Yu Feng, menurut penyelidikan penguasa kota, pertarungan roh tim pertama Shrek Seven Devils melawan tim pertempuran gila yang kamu hadapi. Kamu harus dengan jelas mengetahui kekuatan tim pertempuran gila. Tingkat kekuatan roh mereka tidak berbeda dengan milikmu, hanya sedikit kekurangan dalam kemampuan roh dan roh itu sendiri untuk bisa mengalahkanmu. Jangan bilang Shrek Seven Devils menang. Kali ini pembicaranya adalah Black Leopard Spirit Master Osler. Wakil Kapten Duguyan menatapnya, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Guru sudah menunjukkannya. Yu Tianheng terus-menerus melihat informasi kain, tiba-tiba berkata, Guru, kekuatan roh mereka sangat rendah, bagaimana mereka bisa mengalahkan tim pertempuran gila? Rendah. Anggota tim Kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik kain itu, dengan hati-hati membaca materinya. Tim 7. Iblis Shrek. Kapten, Evil Eye White Tiger, Spirit, White Tiger, Sistem Serangan Kekuatan Peringkat 38, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Wakil Kapten, Tousan Hands Asura, Spirit, Blue Silver Grass, Sistem Kontrol Peringkat 32, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Soft Bonus Demon Rabbit, Spirit, Jade Rabbit, 30 peringkat pertama Sistem Serangan Kekuatan Jarak Dekat, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Evil Fire Phoenix, Roh, Evil Phoenix, Sistem Serangan Kekuatan Peringkat 28, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning. Anggota, Hellsivet, Spirit, Hellsivet, Sistem Serangan Kelincahan Peringkat 28, Spirit Master. Cincin Roh, 2 kuning. Anggota, Monopoly Sosis, Roh Sosis, Master Roh Sistem Bantu Peringkat 31.
Cincin roh, 2 kuning, 1 ungu. Anggota, Seven Treasures Glazed Tile, Spirit, Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, Sistem Bantu peringkat 27, Spirit Master. Cincin roh, 2 kuning. Di bawah informasi tim ini masih ada anotasi, Shrek Seven Devils di bulan ini memperoleh rekor kemenangan lengkap dalam pertempuran tim, kekuatan mereka yang sebenarnya tidak sesederhana yang disarankan level. Di antara mereka, sistem kontrol Spirit Master Thousand Hands Asura adalah catatan khusus. Kekuatan kontrol orang ini sangat tinggi, seringkali mampu membalikkan keadaan. Membaca materi, Dugu Yan tidak bisa menahan tawa. Guru Qin, yang memberi Anda informasi ini, itu bisa membuat orang mati tertawa. Seorang guru roh rumput perak biru secara tak terduga memiliki catatan khusus, apa yang membalikkan arus. Saya berharap dia mungkin bahkan tidak bisa melawan kemampuan roh pertamaku. Guru Qin mendengus dingin. Anggota tim Kaisar secara bersamaan merasakan jantung mereka berkontraksi sejenak. Keterkejutan yang intens membuat wajah mereka mengungkapkan ekspresi yang agak terkejut. Yan, bahkan jika Yu Feng sedikit ceroboh, kamu sebagai wakil kapten tiba-tiba akan meremehkan lawanmu seperti ini. Dengan sikap seperti ini di atas ring, aku bisa menjamin kamu akan segera mengalami kemunduran besar. Dugu Yan menjulurkan lidahnya, tetapi tidak berani berbicara. Meskipun anggota tim Kaisar ini semuanya adalah generasi yang kejam dan liar, mereka hanya memiliki rasa hormat dan kekaguman pada Guru Qin ini sebelum mereka. Itu bukan hanya karena Guru Qin ini adalah guru pembinaan khusus mereka, pada saat yang sama juga karena kemampuannya, kekuatan. Nama lengkap Guru Qin adalah Qin Ming, 34 tahun ini. Pada awal tahun, dia baru saja menembus ambang peringkat ke-60, menjadi Kaisar Roh. Dilaporkan, dalam catatan Spirit Hall, dia adalah Kaisar Roh termuda kedua setelah jenius berbakat lainnya. Kaisar Roh pada usia 34, ini adalah tujuan dari setiap anggota tim Kaisar. Yu Tianheng melambaikan tangannya ke Dugu Yan di belakang punggungnya, mengisyaratkan bahwa dia tidak boleh mengatakan lebih banyak, dirinya berbicara kepada Qin Ming. Guru Qin, dalam tim 7 iblis Shrek ini, pada akhirnya apa yang harus kita perhatikan? Mengikuti semangat mereka, Pagoda Ubin 7 harta karun tidak diragukan lagi patut mendapat perhatian kita, tetapi perbedaan level antara mereka dan kita besar, bahkan jika mereka mendapat dukungan dari Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, paling-paling mereka hanya bisa menutup celah kekuatan roh antara mereka dan kita, itu saja. Mungkin ini adalah alasan utama mereka bisa mendapatkan rekor sempurna dalam pertarungan mereka sebelumnya. Dari 6 lainnya, kapten mereka, Evil Eye White Tiger dengan White Tiger Spirit harus mendapat perhatian. Masih Evil Phoenix Spirit. Saya belum pernah mendengar keberadaan roh seperti itu, mungkin bagian Evil ini seharusnya karena variasi. Adapun sistem kontrol Spirit Master yang disebutkan dalam materi, Thousand Hands Asura, dalam hal ini pendapat saya sama dengan Yan. Bahkan jika cincin rohnya luar biasa, rohnya bagaimanapun juga hanyalah rumput perak biru. Seberapa kuat itu? Qin Ming mengangguk lemah, analisismu keren. Ini adalah satu-satunya informasi yang kita miliki tentang 7 iblis Shrek, kita harus menunggu sampai benar-benar melawan mereka sebelum mempelajari semuanya. Ingat apa yang saya katakan, Anda tidak boleh meremehkan lawan manapun. Karena suatu Great Spirit Arena berani mengirim mereka, mereka pasti akan memiliki kepercayaan diri. Selain itu, saya memiliki persyaratan untuk Anda. Apapun hasil dari pertarungan ini, tidak ada yang bisa membunuh siapapun, Anda bahkan tidak boleh melukai lawan Anda. Apakah Anda mengerti? Yan, kamu terutama, jika kamu meracuni lawan, setelah pertarungan kamu harus segera mengobatinya. Kamu tidak bisa menunda. Dugu Yan berkata dengan bingung, mengapa? Guru, bukankah Anda selalu memberitahu kami bahwa di medan perang tidak ada anak dan ayah, seseorang harus menggunakan semua upayanya, jika seseorang tidak melukai lawannya, mungkin dia akan menderita luka pada gilirannya, dan bahwa kita benar-benar tidak boleh memulai dengan lunak. Wajah Qin Ming menunjukkan senyum masam, kali ini berbeda. Kamu masih tidak perlu tahu. Tunggu sampai pertarungan ini berakhir, aku akan memberimu jawabannya. Bagus, saatnya. Ikuti aku. Selesai berbicara, dia memimpin untuk meninggalkan ruang VIP, sambil berjalan, Qin Ming diam-diam menghela nafas. Anak-anak, saya tidak bisa memberitahu Anda alasannya, saya harap kali ini Anda dapat mengalami sedikit kemunduran. Tumbuh terlalu lancar akan sering menyebabkan kerapuhan.
Arena roh utama pusat Suotuo Great Spirit Arena. Tempat ini tidak sebesar rakyat jelata yang hanya bisa menonton di sub-arena, bahkan, jika mereka datang ke sini, mereka pasti akan percaya bahwa ini adalah sub-bidang lain. Seluruh area arena roh utama pusat hanya sedikit lebih besar dari bidang arena sub-roh. Hal yang paling aneh adalah bahwa arena roh utama pusat ini sangat tenang. Alasannya adalah karena sekelilingnya tidak memiliki stand luar, tetapi masing-masing adalah kotak yang benar-benar tertutup, hanya melihat pemandangan dari balik kaca kristal, menyembunyikan penonton VIP dari luar. Orang-orang ini tidak ingin dengan mudah mengungkapkan identitas mereka di sini, terlebih lagi mereka tidak akan bersorak seperti orang biasa. Mereka harus diklasifikasikan memiliki perasaan arogan dan menyendiri. Terlebih lagi, taruhannya di sini besar, bahkan semua taruhan di sub-venue yang disatukan akan gagal, untuk menghindari konflik antara para bangsawan karena taruhan, bahkan lebih penting untuk menyembunyikan identitas mereka. Setidaknya saat itu, tidak ada yang akan tahu siapa yang memenangkan uang mereka dan bahkan jika mereka ingin melakukan pembalasan, mereka tetap tidak akan memiliki cara apapun. Meskipun bagian dalamnya tidak dapat dilihat melalui jendela kaca kristal, lentera alat roh emas arena pusat roh bersinar menyilaukan, dan cincin pertempuran roh di sini sangat besar, karena tanpa penonton di luar ruangan, cincin pertempuran roh dapat memiliki diameter lebih dari 70 meter. Jangankan pertarungan semangat tim dengan kurang dari 10 orang, bahkan jika kedua belah pihak memiliki 100 orang, ada cukup ruang dan cadangan untuk pertarungan jarak dekat. Arena roh utama pusat semuanya memiliki 12 kamar VIP tingkat tinggi, dan 320 kamar VIP umum. Kamar-kamar ini praktis tidak pernah kosong, kamar VIP tingkat tinggi memiliki pemilik tetap. Sedangkan kamar VIP umum dipesan terlebih dahulu pada awal setiap tahun. Tiba-tiba, di Central Main Spirit Arena, lentera emas yang sudah sangat terang sekali lagi meningkat kecerahannya, dan kecerahannya tidak lagi menyebar ke segala arah tetapi terfokus pada cincin roh, seolah-olah sorotan emas besar bersinar dari langit, tepat untuk menyelimuti seluruh panggung pertarungan roh. Dari penggunaan alat roh jenis lentera ini dapat dilihat betapa kayanya arena roh itu. Di tengah cincin roh, tanah tiba-tiba melengkung ke atas dalam lingkaran berdiameter 2 meter, bagian yang perlahan naik dari panggung terlihat ditopang oleh pilar emas tebal, dan naik dengan pilar emas saat ini adalah seorang anak muda, wanita. Wanita muda itu hanya muncul 18 atau 19 tahun, mengenakan gaun putih yang indah dan bermartabat, rambut panjang coklat bergelombang besar, dada bulat dan pinggang ramping yang menggairahkan, inkarnasi keindahan yang menakjubkan. Di tangannya dia memegang alat roh penguat suara berbentuk kerucut, di wajahnya yang menawan senyum profesional. Kami merasa sangat terhormat untuk sekali lagi melihat tamu terhormat seperti itu. Wanita muda bergaun putih setelah naik ke lokasi yang dituju melangkah ke atas panggung, berbalik di tempat dan melambai ke sekeliling. Platform yang mengantarkannya ke panggung diam-diam mundur kembali, dengan sangat cepat mengembalikan ke lokasi aslinya, secara tak terduga tanpa meninggalkan jejak apapun. Dapat sekali lagi sebelum semua tamu terhormat memimpin pertarungan semangat tim hebat arena spirit utama adalah kehormatan besar Doudou. Kami berharap semua tamu terhormat akan dapat menikmati malam ini. Hari ini kami memiliki satu sorotan, kami malam ini juga hanya mengatur pertarungan roh ini. Meskipun pertarungan kedua belah pihak hanya level penatua roh, mereka berdua sudah memiliki lencana pejuang roh perak. Jika seseorang benar-benar harus memberi mereka gelar, saya pikir kata jenius akan sangat cocok. Doudou akan melakukannya dari awal untuk mengakhiri komentar untuk semua tamu terhormat. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan kepada semua tamu terhormat pihak yang siap berperang. Tim Kaisar, Kapten Yu Tianheng, Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Master. Tim Shrek Seven Devils, Kapten Evil Eye White Tiger Spirit Master. Penyiar muda berpakaian putih Doudou dengan sangat terampil memperkenalkan kedua tim yang bersaing. Tujuannya sangat sederhana, tepatnya untuk meningkatkan harapan setiap penonton VIP. Yah, Doudou tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Selanjutnya, apakah anggota tim dari kedua belah pihak silakan turun ke lapangan. Doudou juga seorang Spirit Master level Spirit Elder, dan benar-benar sangat ingin melihat betapa briliannya tampilan Spirit Masters ini pada saat yang sama, level seperti yang akan ditunjukkan Doudou kepada kita. Saat dia berbicara, cahaya putih tiba-tiba menyembur dari pembawa acara Doudou ini,
segera menyusul, di rambut coklatnya yang panjang bergelombang tiba-tiba muncul seikat putih, dan di belakang punggungnya terbentang sepasang sayap putih bersih. 3 cincin roh kuning secara bersamaan muncul di sekelilingnya, cincin roh ketiga melebar, sayapnya mengepak ringan, secara tak terduga membawanya terbang ke udara dengan alat amplifikasi suara. Seperti yang dikatakan Dou Dou sendiri, dia juga seorang Spirit Master level Spirit Elder, meskipun cincin roh ketiganya bukanlah level ideal 1000 tahun, kemampuan yang dianugerahkan padanya oleh cincin roh ini jelas terbang. Bagi Spirit Master dari roh tipe terbang, ini sangat penting. Roh Dou Dou adalah sejenis hewan yang menggemaskan dan lembut yang melambangkan perdamaian, merpati putih, di kedua sisi cincin roh, 2 pintu geser. Diam-diam terbuka lebar, anggota tim kedua belah pihak secara bersamaan memasuki venue, berjalan ke tengah panggung pertarungan roh. Di sisi kiri adalah tim Kaisar. Blue Lightning Tyrant Dragon Yu Tianheng berjalan di depan tim, Du Guyan biasanya meringkuk di sisinya. Mengikuti di belakang keduanya adalah saudara Si. Setelah itu datanglah Black Leopard Osler dan Win Chaimbert Yufeng. Berjalan terakhir adalah Master Roh Apel berbunga 9 hati yang misterius, Si Ulingling. Dibandingkan dengan semua anggota tim Kaisar yang berpakaian unik, sisi 7 iblis Shrek tampak jauh lebih seragam. Pakaian ketat hitam yang sama, topeng hijau yang sama. Meskipun tinggi mereka bervariasi, dengan satu pandangan dapat terlihat bahwa ini adalah kelompok dalam formasi yang teratur. Pakaian ini secara khusus dibuat sesuai pesanan oleh Grandmaster, untuk diubah menjadi pertarungan roh. Salah satu alasannya adalah untuk menyembunyikan penampilan mereka, yang lain juga untuk membuat mereka merasa lebih seperti sebuah tim. Pakaian bisa menyembunyikan tubuh, topeng bisa menyembunyikan fitur mereka, tetapi masih tidak ada cara untuk menyembunyikan mata mereka. Saat anggota tim kedua belah pihak baru saja mulai muncul, tatapan Dai Mubai yang berjalan di depan Shrek Seven Devils dan Kapten tim Kaisar Yu Tianheng bertemu dengan tegas. Ekspresi mereka tampak membeku untuk sesaat, seluruh spirit arena tampak bergema dengan lolongan naga dan auman harimau. Hati Yu Tianheng bergetar, menatap langsung dengan mata jahat Dai Mubai, dia segera merasakan tekanan besar menghantamnya. Dia segera mengerti bahwa lawan ini hanya satu peringkat lebih rendah darinya tidak mudah untuk dihadapi. Berlawanan dengan dingin, cahaya terang berkobar di mata kedua belah pihak, pertarungan roh belum dimulai, tetapi semangat kedua belah pihak sudah saling bentrok. Kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam pertarungan roh tim harap perhatikan, Anda memiliki 1 menit untuk mulai memanggil roh Anda. Seperti yang saya nyatakan di awal, kedua belah pihak dapat menyerang, sampai satu pihak kebobolan, semua telah runtuh atau terlempar dari panggung roh. Petik 2. Dou Dou melayang di udara sambil mengepakkan sayap merpati putihnya, menggunakan suaranya yang lembut dan indah untuk berbicara kepada kedua tim. Suara lembut dan indah di telinga para tamu VIP adalah semacam pesona, tetapi di telinga anggota Shrek Seven Devils dan Emperor Team, itu adalah tanda bahwa pertarungan roh akan segera dimulai. Saat dua tim pejuang roh muncul, di mulut lorong berdiri para pemimpin kedua belah pihak. Saat anggota tim mengambil tempat mereka, mereka secara alami juga mengamati rekannya. Para pemimpin di pihak 7 iblis Shrek adalah Grandmaster, Flander dan Zhao Wuji. Mereka tidak memiliki kualifikasi VIP, dan tentu saja hanya bisa mengamati dari samping. Di sisi lain, pemimpin tim Kaisar adalah Guru Qin. Flander melirik Qin Ming 100 meter jauhnya di sisi lain, ekspresinya tiba-tiba berubah, lalu segera secara bertahap santai, suasana awalnya gugup tampaknya banyak mereda. Dengar, kali ini kita tidak perlu cemas. Wuji, kau lihat siapa yang ada di seberang sana. Zhao Wuji juga menatap Qin Ming, matanya langsung melebar, kenapa, bukankah dia? Grandmaster menatap keduanya dengan bingung, kamu tahu pemimpin pihak lain. Apa yang terjadi? Flander tersenyum nakal, berkata, rahasia, tunggu sampai setelah pertarungan roh ini selesai. Di tengah cincin roh, praktis secara bersamaan, kedua belah pihak dengan total 14 orang sepenuhnya melepaskan kekuatan roh mereka, nafsu pertempuran mereka yang intens melonjak, menakuti guru roh Dove putih Dou Dou di udara untuk sekali lagi meningkatkan ketinggiannya. Bukannya dia belum pernah melihat pertarungan semangat tim yang lebih kuat daripada orang-orang di bawahnya ini, tetapi kedua belah pihak dengan nafsu pertempuran yang begitu kuat seperti saat ini masih merupakan pemandangan yang langka. Di mata Dou Dou, 14 orang di bawahnya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, kekuatan. Sebagai penyiar dan komentator arena,
Saat ini dia tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan untuk menggambarkan kompetisi ini. Dia langsung tahu bahwa pertarungan roh yang sangat sengit akan segera dimulai. Raungan harimau yang keluar dari tenggorokan Dai Mubai bekerja, udara yang agak panas keluar dari tubuhnya, tulang-tulangnya membuat suara retak seperti kacang polong yang pecah, otot-otot di seluruh tubuhnya membengkak dalam sekejap, cakar tajam keluar dari tangannya, meskipun mengenakan topeng, mata tajam pisaunya dipenuhi dengan suasana liar. Di pimpinan Dai Mubai, 7 iblis Shrek semua melepaskan semangat mereka. 3 jenis sosis Oscar telah dibagi di antara semua orang sebelum pertarungan, masih berdiri dengan Ning Rongrong di bagian paling belakang formasi, Xiao Wu dan Zhu Zuqing masing-masing di sisi kiri dan kanan Dai Mubai. Tang San berdiri di belakang ketiganya. Ma Hongjun sebenarnya berdiri sedikit lebih jauh di depan daripada Ning Rongrong dan Oscar, api merah ungu terus-menerus berdenyut di telapak tangannya. Biru ungu biru perak rumput diam-diam berkeliaran ke lingkungan dari Tang San, bersama dengan kekuatan roh meningkat. Setelah memasuki alam penatua roh, jumlah rumput perak biru yang bisa dia lepaskan jauh lebih banyak dari sebelumnya. Cahaya biru terus berkedip di telapak tangannya, Blue Silver Grass melonjak seperti tak terbatas. Sementara menempati lantai di sebelahnya, secara bersamaan, 6 Blue Silver Grass diam-diam bangkit, memutar pinggang 6 Shrek Seven Devils lainnya. Di bawah pengaruh Blue Silver Grass, ketujuh orang itu segera membentuk satu kesatuan dengan Tang San di jantungnya. Saat pihak 7 iblis Shrek melepaskan semangat mereka, pihak lain secara alami tidak akan tinggal diam. Formasi tim Kaisar benar-benar berbeda dari 7 iblis Shrek. Berdiri terjauh di depan sama sekali bukan kapten mereka Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Master Yu Tianheng, melainkan dua saudara Black Tortoise Spirit Master Si. Satu kiri dan satu kanan, saat Doudou mengumumkan dimulainya pertarungan roh, secara bersamaan berteriak keras, cahaya kuning tanah naik dari bawah kaki mereka, tubuh mereka mengeluarkan suara yang bahkan lebih ganas dari tulang Dai Mubai. Sebelum melepaskan roh mereka, saudara-saudara Si melepaskan jaket mereka, memperlihatkan otot-otot seperti granit padat. Setelah pelepasan roh mereka, bahu pasangan itu perlahan terentang, seluruh punggung mereka setengah melengkung, semua kekuatan roh mereka mengembun menjadi cahaya kuning tanah berkumpul dan menggumpal di punggung mereka, benar-benar membentuk kulit kura-kura kuning tua yang sangat besar. Pola pada kulit kura-kura berwarna kuning pucat, tulang Si bersaudara tampaknya juga agak berubah seiring dengan munculnya kulit kura-kura ini. Kulit penyu tidak hanya muncul di punggung mereka, hal yang sama muncul di bagian depan mereka, dan keempat anggota badan mereka semua juga menjadi agak lebih pendek. Di tengah kulit kura-kura depan mereka ada simbol yang sangat besar. Dengan cahaya biru yang berkedip-kedip samar, 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin roh naik dari bawah ke atas melilit di sekitar tubuh mereka. Karena tubuh mereka membengkak karena kulit penyu yang tumbuh, cincin roh yang melingkar di sekitar mereka juga tampak agak berubah. Setelah saudara-saudara Si melepaskan semangat mereka, tekanan kuat yang dipancarkan Dai Mubai tiba-tiba terhalang di depan mereka, sama sekali tidak dapat menekan anggota tim Kaisar lainnya di belakang mereka. Dari celah kecil di antara saudara Si, Yu Tianheng bisa dilihat. Dengan salah satu roh tingkat pertama Blue Lightning Tyrant Dragon, pada awalnya, memicu suasana hati semua penonton VIP. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba bersinar di antara alis Yu Tianheng, segera mengikuti. Cahaya biru menyebar dalam sekejap, dari alisnya jatuh ke tubuhnya, aliran petir biru ungu yang ganas meletus di sekujur tubuhnya seperti ular kecil, bermigrasi di sekitar tubuhnya. Di permukaan, perubahan Yu Tianheng tidak tampak terlalu besar, selain simbol petir biru di dahinya, di seluruh tubuhnya hanya ada satu perubahan dari peningkatan tubuh roh. Tapi, satu perubahan itu bahkan lebih menyeluruh daripada semua master roh binatang yang hadir. Perubahan yang muncul adalah lengan kanannya. Lengan yang awalnya menutupi lengan kanannya membengkak dan benar-benar meledak menjadi abu. Panjang lengan bertambah setengah chi, seluruh lengan sangat besar, ditutupi dengan sisik biru ungu, tangan menjadi cakar, ditutupi oleh sisik yang sama, masing-masing persendian di tangan menjadi sangat besar. Ular petir biru ungu yang berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus menggumpal atau berhamburan di lengannya. 2 cincin roh kuning dan 1 ungu tidak berputar di sekitar tubuhnya seperti master roh lainnya, melainkan berputar di sekitar ini, lengan. Tatapan Tang San dengan cermat mengamati perubahan tubuh Yu Tianheng melewati Dai Mubai. Grandmaster pernah menjelaskan roh tingkat pertama Blue Lightning Tyrant Dragon ini kepadanya secara rinci. Blue Lightning Tyrant Dragon dan rohnya sendiri agak berbeda. Pertama-tama,
Sebagai Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Master, semua cincin roh harus diperoleh dari binatang roh subspesies naga, mirip dengan Oscar yang mendapatkan cincin roh dari tipe seperti itu ekor Phoenix ular jambul. Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Masters mulai dari peringkat ke-30, dengan setiap cincin roh yang diperoleh, saat menggunakan roh akan ada bagian dari tubuh mereka yang diganti dengan analog naga. Seperti lengan kanan Yu Tianheng barusan adalah anggota tubuhnya yang pertama berubah. Sampai peringkat ke-70, ketika Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Masters benar-benar inkarnasi naga, meledak dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Di antara peringkat yang sama, mereka adalah sistem serangan kekuatan yang paling menakutkan, Spirit Master. Sederhananya, jika Yu Tianheng memiliki peringkat yang sama dengan Zhao Wuji, maka, inkarnasi beruang Vajra kuat dari Zhao Wuji sama sekali tidak akan menandingi inkarnasi Blue Lightning Tyrant Dragon. Bagaimana Bear dan Dragon bisa berada di level yang sama? Dengan demikian, lengan kanan Yu Tianheng saat ini sudah sepenuhnya tidak diklasifikasikan sebagai manusia melainkan lengan naga, dengan sisik naga yang menempel di kulit, tangan kanan juga menjadi cakar naga. Di belakang Yu Tianheng ada warna hijau tua. Rambut merah dan mata hijau tubuh Duguyan sekarang tampak menjadi lembut, bergoyang ringan, menekan dekat ke punggung Yu Tianheng, sepasang mata hijau menjadi sangat tajam. Suasana sedingin esnya sama sekali tidak bisa diklasifikasikan sebagai manusia. Di antara alisnya ada sisik hijau belah ketupat, ketika melihat dari dekat, semua 7 iblis Shrek tidak bisa tidak terkejut, karena saat ini Duguyan sudah tidak memiliki kaki. Tidak, harus dikatakan bahwa kedua kaki telah menyatu, menjadi ekor ular yang tebal, mengandalkan ekor ular untuk menopang tubuh bagian atasnya. Tidak heran dia akan bergoyang. Perubahan Black Leopard Spirit Master Osler tidak besar. Dia pada dasarnya berpakaian serba hitam, dan sekarang bahkan rambut di kepalanya menjadi hitam. Wajahnya yang anggun, seperti wanita tampak agak pucat, tetapi pupil matanya sudah menjadi celah vertikal, seluruh tubuhnya dipenuhi bahaya yang menunggu untuk dilepaskan. Dia sama-sama memiliki 2 cincin roh kuning dan 1 ungu, konfigurasi cincin roh semacam ini untuk seluruh tim Kaisar tampaknya tidak ada yang luar biasa. Di antara semua tim Kaisar, peningkatan tubuh roh terakhir dan juga yang terbesar, mungkin adalah Master Roh Burung Lonceng Angin Yu Feng. Sepasang sayap berukuran sedang terbentang dari punggungnya, berbeda dari White Dove Spirit Master Dou Dou di udara, sayapnya berwarna coklat muda, dan bulu-bulu di sayap akan tampak tidak memiliki kelembutan apapun, tetapi memiliki tekstur yang kokoh. Sayap Yu Feng ini sama sekali tidak berdasar, melainkan sebenarnya kedua lengannya berubah. Sekarang mengalahkan kedua sayap, dia sudah naik ke udara, dengan penuh perhatian mengamati gerakan 7 iblis Shrek dari atas, masih tidak lupa, untuk melihat Dou Dou yang cantik di udara di atas kepala, bahkan sampai dia bersiul ke kaki panjang Dou Dou. Tentu saja, dia pada dasarnya tidak menganggap serius 7 iblis Shrek lawan. Sebagai hasil dari anggota tim yang berkumpul bersama, dari sudut Shrek Seven Devils sistem tambahan lawan Spirit Master tidak dapat dilihat, 9 hati berbunga apel si Elingling. Tekanan yang dibawa oleh lawan yang semuanya memiliki konfigurasi cincin roh 2 kuning 1 ungu yang optimal tidak ada bandingannya, apakah itu dalam kualitas roh atau konfigurasi cincin roh, kali ini 7 iblis Shrek berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dan kedua area ini juga di mana mereka memiliki keuntungan saat menghadapi tim Spirit Fighting lainnya. Meskipun pertempuran ini belum dimulai, wajah-wajah yang tersembunyi di balik topeng 7 iblis Shrek sudah sangat serius. Bagi mereka, ini pasti akan menjadi perjuangan pahit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, terbang di udara, wajah menawan Dou Dou sudah agak memanas dari tatapan Yu Feng setelah peningkatan tubuh rohnya, tapi dia masih mengembangkan banyak profesionalisme, dari bibir merah ceri dia mengucapkan kata yang sangat sederhana, tapi tetap saja melebur menjadi bahan peledak. Mulai, dengan auman harimau ke arah langit, Dai Mubai menggunakan tindakan untuk mengguncang kekuatan timnya, memimpin untuk menyerang lawan, sepenuhnya menggunakan penghalang tubuh harimau putih untuk perlindungannya, seluruh tubuh diselimuti cahaya keemasan, sekali lagi menambahkan kegigihannya, cara, memberikan kesan yang sangat mengkhawatirkan. Ekspresi saudara-saudara si seperti kulit penyu di tubuh mereka, dari awal hingga akhir tanpa perubahan apapun, menyaksikan serangan berani Dai Mubai. Pasangan itu tidak memiliki rasa takut sedikit pun, secara bersamaan mendekat ke pusat, menghalangi kemajuan Dai Mubai dari bagian depan. Cincin roh pertama menjadi cerah, udara stagnan yang dilepaskan dari kedua master roh kura-kura hitam ini,
mengisi udara di sekitar mereka dengan cahaya kuning dan sekali lagi bergabung dengan kulit kura-kura mereka yang tebal, jelas sudah siap untuk menghadapi serangan Dai Mubai. Kaki kiri Dai Mubai menginjak lantai dengan berat, melayang ke udara. Cakar harimau yang tajam menyembul, kedua tangan menggesek ke kiri dan ke kanan, langsung menuju kepala si bersaudara. Dan pada saat ini, peningkatan 30% pagoda ubin berlapis 7 harta karun Ningrongrong, segera membuat kecepatan serangan dan kekuatan cakar harimau Dai Mubai meningkat lagi. Meskipun ini akan tampak seperti perubahan yang sangat umum, peningkatan kekuatan dan kecepatan dengan sangat mudah membuat pertahanan lawan menderita. 7 iblis Shrek telah menghabiskan waktu ini untuk berlatih, dan koordinasi mereka sudah tanpa perlu kata-kata. Dengan kekuatan roh Dai Mubai dan ketajaman cakar harimaunya, apalagi kepala manusia, bahkan batu yang kokoh pun akan terpotong. Tapi, si bersaudara menggunakan gerakan yang sangat sederhana namun aneh, sekaligus menghalau serangan Dai Mubai. Dua bersaudara si M dan si Mo ketika hendak dipukul oleh cakar harimau menarik kembali kepala mereka, tiba-tiba menarik diri ke dalam isi perut mereka, tepatnya, menarik diri ke dalam kulit penyu yang sangat padat. Cakar harimau Dai Mubai secara alami hanya bisa menggaruk kulit kura-kura itu. Bergema melalui seluruh penonton, cakar harimau Dai Mubai yang menggaruk kulit kura-kura si bersaudara secara tak terduga menciptakan percikan api. Tubuh Dai Mubai sekarang melayang ke udara, kedua lengannya tiba-tiba tersentak tinggi karena shock, meskipun memiliki White Tiger Body Barrier untuk menghilangkan banyak dorongan, cakar harimaunya masih mengalami kelumpuhan sesaat dari kekuatan lawan yang melekat di kulit penyu. Kura-kura hitam, sebagai salah satu roh pertahanan yang paling kuat, tidak mudah dihancurkan. Juga pada saat ini, siluet biru sudah muncul di hadapan Dai Mubai, lengan naga besar bersinar dengan kilau biru yang mempesona di bawah penerangan arena roh pusat, bahkan sebelum orang itu tiba, kilat biru sudah membeku di udara menjadi bentuk dari cakar, memukul lurus ke dada terbuka lebar Dai Mubai di udara. Semua ini sudah diperhitungkan sejak lama. Pada saat yang sama ketika Dai Mubai mengeluarkan kekuatan untuk bergegas maju, Kapten tim Kaisar Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Master Yu Tianheng sudah meluncurkan serangannya, tetapi pada saat yang sama kedua Master Black Tortoise Spirit berkumpul, sepenuhnya melindungi Yu Tian. Tindakan Heng di belakang mereka, membuat pihak Shrek Seven Devils tidak bisa melihatnya. Dan saat serangan sia-sia Dai Mubai mengungkapkan celah besar, Yu Tianheng melonjak, cincin roh pertamanya berkedip, cakar naga guntur yang kental sudah menamparkan. Ini semua adalah bagian dari koordinasi tim Kaisar. Petir itu begitu cepat sehingga pada saat yang sama Dai Mubai melihat siluet biru, kilat biru ungu telah mencapai dadanya. Bahkan jika Dai Mubai saat ini mampu menarik kembali lengannya yang terbuka, dia masih hanya bisa menggunakan lengannya untuk memblokir serangan lawan dan masih akan berada pada kerugian besar. Sebagai Blue Lightning Tyrant Dragon Spirit Master dengan serangan paling kuat, selama Yu Tianheng bisa mengejar dan menyerang, berkoordinasi lebih lanjut dengan anggota timnya, skala kemenangan atau kekalahan akan segera miring ke arah mereka. Namun saat ini, Dai Mubai tiba-tiba menghilang, sekaligus menghilang dari hadapan Yu Tianheng tanpa peringatan. Bahkan dengan ketenangan Yu Tianheng, melayang di udara, dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Dai Mubai secara alami tidak bisa berteleportasi, tetapi orang tidak boleh lupa, di pinggangnya masih terpelintir salah satu rumput perak biru tangsan.